Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alhamdaniah dengan NIM 22033007. Di sini izinkan saya menyampaikan tentang eh, judul proyek saya, yaitu di mana saya memilih teknologi yaitu mesin pencacah rumput makan ternak atau lebih dikenal dengan chopper. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Darel Mianur, MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Fisika Terapan ini. Tanpa memperpanjang lagi, selanjutnya kita mulai dari penerapan konsep fisika pada mesin chopper ini. Yang pertama yaitu hukum Newton. Dalam mesin pencacah rumput, penerapan hukum Newton 2 sangat penting untuk memahami gaya dan percepatan yang bekerja pada pisau pencacah. Nah, hukum 2 ini menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan gaya masanya. Secara tematis ini dirumuskan dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Selanjutnya juga yang pertama yaitu gaya yang bekerja pada pisau pencacah, yaitu gaya yang diterapkan pada pisau pencacah ini berasal dari sumber energi mesin, yaitu contohnya yaitu motor listrik atau bisa juga dengan mesin berbahan bakar. Gaya yang disalurkan ini melalui poros dan roda gigi, lalu diteruskan ke pisau yang berputar. Gaya tersebut menyebabkan pisau bereaksi dan memotong rumput. Yang kedua, percepatan pisau pencacah. Ini dinyatakan dengan persamaan A sama dengan F per M, di mana percepatan pisau sangat dipengaruhi oleh gaya yang diterapkan oleh mesin, di mana semakin besar gaya yang diterapkan oleh mesin, semakin cepat pula pisau berakselerasi dan semakin tinggi percepatan rotasi pisau. Namun, percepatan ini juga tergantung pada massa pisau. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya ini, pisau pencacah akan bergerak dengan kecepatan konstan jika gaya yang diterapkan oleh mesin sama besar dengan gaya hambatan. Ini juga dinyatakan dengan persamaan hukum Newton 1 yang menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya total yang bekerja padanya. Yang keempat, pengaruh hambatan pada gaya dan percepatan. Hambatan yang dialami oleh pisau saat memotong rumput seperti gaya gesekan atau resistensi dari manual rumput mempengaruhi gaya total dan percepatan pisau. Semakin besar hambatan ini, semakin banyak yang dibutuhkan untuk mempertahankan kecepatan atau percepatan potong pisau. Yang kedua yaitu konsep fisikanya energi kinetik. Sama-sama kita ketahui bahwasannya energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena benda itu bergerak. Sama-sama kita ketahui bahwa energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Dalam konteks ini, mesin pencacah rumput, pisau yang berputar memiliki energi kinetik rotasi yang memungkinkannya untuk memotong rumput secara efisien, di mana persamaan ini dinyatakan dengan EK sama dengan 1/2 I omega kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik rotasi atau Joule dan I momen inersia pisau, dan omega kecepatan sudut pisau. Pada energi kinetik ini, yang pertama yaitu pisau berputar dan membangun energi kinetik.
Saat motor mesin diaktifkan, rotasi pada poros menyebabkan pisau pencacah berputar. Kecepatan sudut omega yang lebih tinggi menghasilkan banyak energi kinetik, sehingga meningkatkan kemampuan pisau untuk memotong rumput dengan cepat dan efektif. Yang kedua, energi kinetik digunakan untuk mencacah rumput. Energi kinetik dari pisau ditransfer ke rumput sebagai gaya potong, mencacah serat rumput menjadi potongan kecil. Semakin besar energi kinetik, semakin kuat dan semakin cepat proses pencacahannya. Selanjutnya pengaruh massa dan kecepatan pisau. Di energi kinetik ini dipengaruhi oleh pertama yaitu massa pisau atau I. Pisau yang lebih berat memiliki lebih banyak energi kinetik pada kecepatan sudut yang sama. Yang kedua, kecepatan sudut. Energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan sudut, sehingga peningkatan kecil pada kecepatan dapat meningkatkan energi kinetik secara signifikan. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi momentum. Pada hukum kekekalan energi momentum, selanjutnya, hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Transportasi energi ini mengikuti prinsip kekekalan momentum di mana energi masukan sama dengan energi kinetik, energi yang berguna ditambah energi yang hilang pada panas, gesekan, dan lain-lainnya. Efisiensi energi mesin ini dinyatakan dengan persamaan efisiensi energi keluaran. Keluaran ini yang berguna seperti saat memotong dan efisiensi energi mesin ini dinyatakan dengan persamaan efisiensi sama dengan energi keluaran atau energi yang berguna per energi masukan dikali 100%. Fisika selanjutnya yaitu tentang torsi. Torsi didefinisikan sebagai gaya putar yang menyebabkan benda berputar. Diukur dalam satuan Newton meter. Dalam mesin pencacah rumput, torsi diterapkan pada poros mesin yang menggerakkan pisau pencacah. Torsi ini sangat penting karena menentukan kemampuan mesin untuk memutar pisau dengan kekuatan yang cukup untuk mencacah rumput, di mana torsi ini dinyatakan dengan persamaan T sama dengan F dikali R, di mana T adalah torsi, F adalah gaya yang diterapkan, dan R lengan gaya atau jarak dari pusat rotasi. Yang kedua, peran torsi pada mesin poros. Pada mesin pencacah rumput, torsi yang dihasilkan oleh motor diteruskan ke poros yang memutar pisau pencacah. Selanjutnya yang ketiga, hubungan antara torsi dengan kecepatan pisau. Dalam persamaan mekanik, hubungan antara torsi dengan kecepatan sudut dinyatakan dengan persamaan P sama dengan torsi dikali omega, di mana P adalah daya. Selanjutnya pengaruh torsi terhadap efisiensi, di mana jika torsi yang terlalu rendah bisa membuat mesin kesulitan memotong rumput yang tebal, menyebabkan pisau macet atau motor yang bekerja terlalu keras. Hal ini juga mengurangi efisiensi mesin yang meningkatkan konsumsi energi. Selanjutnya, torsi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pisau berputar terlalu lambat, yang memungkinkan tidak ideal untuk mencacah, terutama untuk rumput yang lebih lembut dan tipis. Selanjutnya kita membahas tentang mesin pencacah rumput. Yang pertama, yang A, mesin pencacah rumput, pakan ternak dan prinsip kerjanya.
di mana dapat kita lihat pada PPT ini, prinsip kerja pisau, di mana dapat kita lihat pada slide ini, prinsip kerja pada mesin chopper ini melibatkan pisau yang berputar yang mencacah rumput dengan mekanisme penggerak yang bisa berupa motor bensin atau motor listrik. Rumput dimasukkan melalui input, lalu ditarik oleh roller penarik dan dicacah oleh pisau. Hasil pencacah ini dikeluarkan melalui saluran output dan ukuran cacahan dipengaruhi oleh kecepatan putaran pisau. Di mana lebih lengkapnya kita lihat pada slide ini. Yang pertama yaitu mekanisme penggerak. Mesin pencacah dilengkapi dengan penggerak yang bisa berupa motor bensin atau motor listrik. Motor ini bertugas untuk memberikan tenaga yang diperlukan oleh penggerakan komponen mesin, terutama pisau pencacah. Yang kedua, pengisian rumput. Rumput dimasukkan ke dalam mesin melalui saluran output yang disebut dengan hopper. Saluran ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menempatkan rumput ke dalam mesin tanpa menyentuh bagian yang berbahaya. Yang ketiga, penarikan. Setelah dimasukkan, rumput akan ditarik oleh roller penarik. Roller ini berputar untuk memastikan bahwa rumput bergerak ke dalam ruangan pencacah dengan lancar, sehingga tidak memungkinkan rumput tersangkut dan memastikan proses pencacahan lebih efisien. Yang keempat, proses pencacahan. Setelah rumput masuk ke dalam ruang pencacahan, pisau berbentuk rel ini akan berputar dan akan mencacah rumput tersebut. Yang kelima, membangun hasil cacahan. Hasil cacahan rumput yang telah dipotong akan dikeluarkan melalui saluran output. Saluran output ini memastikan bahwa hasil pencacahan dapat jatuh ke tempat yang diinginkan dan siap digunakan sebagai pakan ternak. Yang keempat, pengaturan dan kontrol. Di sini banyak juga mesin pencacah yang dilengkapi dengan kontrol untuk mengatur kecepatan putaran pisau, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan ukuran potongan dan kebutuhan pakan peternak sesuai jenis rumput yang dicacah. Pengembangan mesin pencacah rumput pakan ternak. Yang pertama yaitu dimulai dari alat manual, alat sederhana, dan mesin pencacah motor bensin, dan mesin pencacah motor listrik. Di sini kita membedakan perkembangan. Di sini kita membedakan perkembangan mesin pencacah rumput makan ternak, di mana menggunakan sumber dari motor listrik dan motor bensin. Dari segi daya, motor bensin lebih besar mencacah lebih. Di sini kita membandingkan penggunaan menggunakan motor bensin dengan motor listrik. Dari segi daya, penggunaan daya pada motor bensin lebih besar dibandingkan motor listrik, dan pencacah lebih cepat pada motor bensin dibandingkan dengan pencacahan menggunakan motor listrik. Sehingga di sini terdapat beberapa keuntungan di motor bensin dan motor listrik pada segi dayanya. Selanjutnya untuk kapasitas pencacahan, pada motor bensin lebih besar dan mampu mencacah rumput dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Sedangkan motor listrik di sini lebih terbatas sekitar 500 kg per jam.
Untuk segi mobilitasnya, motor bensin tidak perlu menggunakan sumber listrik, sedangkan motor listrik terbatas karena hanya dapat diakses dengan sumber listrik. Pada segi efisiensi energinya, motor bensin ini lebih boros karena menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan motor listrik ini lebih efisien karena menggunakan listrik dan biaya operasionalnya lebih rendah. Untuk biaya operasional, motor bensin ini tinggi karena menggunakan bahan bakar dan perlu adanya perawatan rutin. Sedangkan motor listrik ini lebih rendah, tidak perlu bahan bakar dan perawatannya lebih murah. Selanjutnya yaitu komponen dan fungsi masing-masing komponen pada mesin pencacah. Dapat kita lihat pada gambar 1, mesin pencacah rumput gajah, di mana di sini yang pertama yaitu ruang pencacah. Di dalamnya ada pisau pemotong, yang kedua corong masukkan rumput atau hopper, dan yang ketiga tempat keluarnya rumput, saluran output, dan keempat pulei, yang kelima motor penggerak. Selanjutnya pengaruh variasi kecepatan putaran pisau terhadap ukuran partikel hasil cacahan rumput efisiensi energi mesin pencacah. Nah, di sini kita membandingkan variasi kecepatan putaran pisau pada mesin pencacah ini, di mana yaitu yang pertama ada kecepatan 1602 rpm dan 2720 rpm dengan ukuran hasil partikel yang didapatkan saat pencacahan yang menggunakan kecepatan 1602 rpm ini, ukuran rata-ratanya 56 cm, sedangkan pada kecepatan 2720 rpm ini, ukuran partikelnya 75 cm, sehingga kesimpulannya semakin tinggi kecepatan putaran pisau, semakin halus ukuran pencacahannya. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang teknologi chopper yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.